Bam bam bam, halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini bersama Farvlog Film akan merangkum sebuah film yang berjudul The Island, yang mengkisahkan seorang kakak laki-laki yang membalas dendam kematian adik sematawayangnya. Tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah pulau Karibia yang indah dengan musik jazz Spanyol diputar sebagai latar belakang. Kamera fokus ke sumber musik Nora, penyanyi muda asal Chicago yang sedang tampil depan Manuel Alvarez, taipan bisnis paling berkuasa di pulau itu. Terkesan dengan penampilan Nora yang seksoi dan bohai, Manuel pun menawarkan Nora menjadi penyanyi eksklusif untuk klubnya dengan imbalan 3 kali lipat dari gaji utamanya Nora. Nora yang mendengar hal itu pun tersanjung dan bertanya-tanya tentang tawaran tersebut ketika bartender klub Manuel yang bernama Akem secara tidak sengaja menumpahkan anggur mengenai bajunya Nora. Akem meminta maaf dan Nora mengakui bahwa itu bukan salahnya. Namun tidak dengan Manuel Alvarez yang merosot dan egois, tidak menganggap kesalahan Akem terlalu baik. Tiba-tiba Manuel menusuk pisau tepat ke tenggorokannya Akem dan membunuhnya. Saat itu juga Nora yang melihat sisi kekerasan sang maestro dan tidak punya pilihan selain menyetujui usulnya untuk tinggal di pulau itu sebagai penyanyi pribadinya. Kekerasan yang terjadi secara tiba-tiba jelas mengguncang suasana dan mempersiapkan pemirsa untuk menghadapi pembantaian yang akan datang. Adegan beralih ke lokasi konstruksi di Los Angeles di mana petugas LAPD yang kasar dan pendiam bernama Mike Etheridge dan rekan yang cerewet dan pintar bernama Phil sedang dalam misi penyamaran untuk menangkap beberapa pengedar narkoba. Setelah terlibat baku hantam dan mereka berhasil menangkap pengedar narkoba tersebut yang diakhiri tendangan berputarnya Mark. Piu, pak. Setelah itu, Mart menerima panggilan telepon yang membuatnya sedih dan putus asa mendapat kabar bahwa adiknya Akem telah meninggal. Dan dia segera menuju pulau tersebut. Terungkap bahwa Mart adalah kakak laki-laki Akem. Keduanya dibesarkan di pulau itu sejak orang tua mereka bermigrasi ke sana. Hingga sebuah tragedi pribadi menyebabkan Mart pindah ke LA 7 tahun lalu. Hilangnya putri Mart dan istrinya Akila yang lahir mati menimbulkan trauma yang begitu besar hingga berujung pada perpisahan dan kepergian Mart dari pulau tersebut. Kini sekali lagi sebuah tragedi telah membawanya kembali ke tempat yang ia sebut sebagai rumahnya. Dan ia bertekad untuk mengetahui lebih banyak tentang kematian saudaranya. Setelah pemakaman selesai, Mart pun pergi memeriksa barang-barang saudaranya di rumah orang tuanya, di mana ibunya bernama Yvonne memberitahu Mart tentang bagaimana situasi di pulau itu telah banyak berubah semenjak dia pergi. Mart yang mendengar itu pun bertekad memperbaiki keadaan, tapi setelah kehilangan satu putranya, Yvonne tidak ingin Mart ikut terlibat dalam kekacauan ini. Mart menemui teman lamanya, kepala polisi di pulau itu bernama Night Villain, untuk mendapatkan petunjuk tentang kematian saudaranya. Namun karena Night Villain yang minim informasi dan sedikit jaringan, gagal menemukan sesuatu yang penting. Mart juga bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Sim, yang darinya dia mendapatkan amunisi dan persenjataan yang sebelumnya dia simpan. Dan yang terakhir, dia mengunjungi mantan istrinya Akila yang telah menjalankan dojo untuk anak-anak pulau itu selama 3 tahun terakhir. Dan saling berbincang tentang apakah Akila masih janda atau udah menikah. Jelas jawab Akila, gue masih janda, gue masih sepi banget, ingin ditempati burung kamu yang pastinya. Hayo yo gitu. Sekarang fokus ke permasalahan yang serius. Akila pun memberitahu bahwa pulau ini secara bertahap dipenuhi dengan masalah narkoba yang dibawa oleh geng-geng dari pulau-pulau tetangga. Yang lebih parah lagi, Manuel Alvarez menjadi pemilik tidak resmi pulau tersebut yang mengendalikan bisnis, hukum, dan semua sektor lainnya sedemikian rupa sehingga sebagian besar penduduk pulau bergantung padanya untuk keperluan sehari-hari pendapatan.
Akila juga memberitahu Mark bahwa Akem telah bergabung dengan klub Alvarez sebagai bertender beberapa bulan lalu, yang membuat Mark mencurigai keterlibatan Manuel Alvarez dalam kematiannya. Lalu Mark pergi menemui Manuel Alvarez dan keduanya saling bertukar pikiran dan mengukur satu sama lain. Kemudian Mark menanyakan perihal mengenai kematiannya Akem yang sebelumnya diketahui bekerja di tempatnya Alvarez. Karena Alvarez yang takut akan dicurigai oleh Mark, dia memanipulasi Mark bahwa Akem dibunuh oleh geng-geng yang suka keluar masuk pulau dan memberitahu lokasi tempat di mana klub geng-geng itu suka berkumpul. Mark tiba di lokasi dan masuk tanpa salam bertujuan untuk menginterogasi anggota geng tentang kematian saudaranya. Namun mereka yang merasa terganggu oleh kedatangan Mark, perkelahian pun tidak dapat dihindari. Mark dengan mudah mengalahkan para anggota geng itu. Namun sebelum itu Manuel Alvarez telah mengirim regu pembunuh untuk membunuh Mark. Dikarenakan Mark udah kehabisan tenaga, dia pun langsung melarikan diri dan berhasil lolos dari kejaran anak buah Alvarez. Karena para pasukan pembunuh Manuel Alvarez gagal membunuh Mark, mereka pun pergi ke tempat tinggal ibunya Mark yang bertujuan tiada lain yaitu membunuh ibunya Mark. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah, melihat ada yang sedang tidur. Tanpa ragu, mereka dengan brutal langsung menembaki tempat itu. Tapi ternyata hanya sebuah bantal yang dibuat oleh Mark untuk menipu mereka. Karena Mark telah mengirim ibunya ke tempat mantan istrinya Akila. Lagi-lagi gagal dan tertipu, mereka mencari ke seluruh ruangan untuk mendapat petunjuk. Dan benar saja, salah satu dari mereka melihat foto Mark dengan mantan istrinya Akila. Nat tiba di tempat kejadian dan sekali lagi bertemu Mark yang bersikeras agar Knight membantu kasus ini demi penduduk pulau. Knight yang sedikit informasi menyarankan Mark untuk berbicara dengan Nora yang mungkin punya gambaran tentang nasib saudaranya. Beralih ke anak buahnya Alvarez. Karena anak buah Manuel Alvarez hanya membawa sebuah foto Mark bersama istrinya, Manuel tidak puas dengan itu dan langsung tanpa ampun mengeksekusi mati ketiga suruhannya. Disuruh membunuh Mark, malah bawa fotonya. Maksudnya apa, Le? Kita beralih ke Mark yang pergi untuk menemui Nora yang disarankan oleh Nat sebelumnya, mencari tahu kebenaran tentang kematian adiknya. Begitu lama, Nora menjadi tahanan rumah di pulau itu. Dengan Manuel Alvarez menugaskan seorang pengedar narkoba yang tugasnya membuat Nora tetap kecanduan obat bius dan membuatnya selamanya kecewa. Karena dia adalah satu-satunya saksi luar atas pembunuhan Akem. Beruntung bagi Mark, Nora sudah cukup lama berpura-pura meminum obat tersebut dan dalam kondisi mental yang sehat, Mark meminta informasi padanya mengenai saudaranya. Karena Nora yang takut akan jadi korbannya Manuel Alvarez, tidak langsung memberitahu Mark tentang kebenarannya. Namun setelah mendengar sebuah janji Mark dia akan diantar dengan aman ke AS, akhirnya Nora lalu berbagi kebenaran tentang kematian Akem. Sementara itu, Manuel Alvarez menyalahkan regu pembunuh dan pengedar narkoba karena gagal menjaga Nora dan membuatnya tetap kecanduan. Pada akhirnya, tidak dapat ampunan lagi sama Manuel Alvarez nih. Tidak ada ampun, dia pun mengeksekusi seperti apa yang dia lakukan pada regu-regu sebelumnya. Dan ini lebih sadis lagi, dia memasukkan satu genggam narkoba ke mulut pengedar narkoba itu. Lalu Manuel Alvarez menghubungi kru kartel untuk meminta bantuan. Dan seperti yang dijanjikan, Mark mempercayakan pelarian yang aman untuk Nora kepada Knight dan meminta rekannya yang di LAPD, Phil, untuk mengatur rumah persembunyian di Miami.
Knight bertanya kepada Mark mengapa dia tidak mempertimbangkan opsi itu. Dengan Nora di sisinya, mereka dengan mudah mengajukan kasus terhadap Manuel Alvarez yang dapat memenjarakannya. Mark membalas, mengatakan Knight sendiri tahu betul bahwa penjahat seperti Manuel Alvarez dapat dengan mudah memanipulasi celah hukum dan keluar dari penjara, dan meninggalkan mereka dengan satu pilihan terakhir, yaitu mengakhiri Manuel Alvarez untuk selamanya. Atau bisa dibilang nyawa dibalas nyawa, men. Berbekal SMG, rekan kartel Manuel Alvarez mengunjungi dojo Aquila yang mereka temukan kosong, dan mereka langsung pergi menerobos masuk ke rumahnya Aquila. Mark tiba tepat pada waktunya untuk menuntun Aquila dan ibunya ke tempat yang lebih aman. Baku tembak pasti terjadi yang menyebabkan kematian beberapa anggota kartel. Knight tiba di rumahnya Aquila, terlibat baku tembak juga, dan dia selamat. Dan Mark mempercayakan keselamatan ibunya kepada temannya Sim. Namun bertentangan dengan keinginan Mark, Aquila tidak bersedia meninggalkan sisinya dan tetap membantunya melawan Manuel Alvarez. Segala cara yang mungkin, dia juga memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Mark tentang tragedi masa lalu dan berbagi keprihatinannya terhadap Mark. Knight menyadari dia mungkin tidak mendapat kesempatan untuk melihat akhir dari penyelidikan ini. Knight mengumpulkan temuannya dan mempercayakan kepada pendeta gereja lokal. Pada malam yang sama, di tengah Mark dan Aquila mengobrol tentang menikah lagi, Knight datang menemui Mark di titik pertemuan. Namun Mark menemukan dia dipukuli secara brutal dan diambang kematian. Melacak Knight, tangan kanan Alvarez, bapak kepala botak, dan agen kartel tiba di lokasi dan terlibat baku tembak. Singkat cerita berakhir dengan Aquila diculik oleh mereka. Mark yang putus asa menggendong temannya Knight di saat-saat terakhirnya. Mark mengingatkan akan kenangan masa kecil yang indah yang dia, Akem, dan Knight bermain rumah-rumahan dulu. Keesokan paginya, Mark yang marah pergi ke gereja dan berbagi rincian tentang tindakan keji Alvarez kepada penduduk pulau. Yang membuat mereka marah, pendeta gereja menyerahkan berkas yang diberikan Knight kepadanya, yang menurut Mark adalah kumpulan bukti yang dikumpulkan berkas kasus yang berlangsung melawan Alvarez mengenai pencucian uang dan lain-lain. Juga tidak dapat menahan kegembiraan lebih lama lagi, rekan Mark di LAPD Phil juga memutuskan untuk tiba di pulau itu dan bergabung dengan Mark dalam pertarungan terakhir melawan Alvarez. Seperti sudah ditakdirkan, hampir seperti keajaiban, dua anak penduduk pulau melihat sebuah lokasi yang dijaga oleh tangan kanan Alvarez, yaitu bapak kepala botak yang tadi malam menculik Aquila. Dan ketika mereka memutuskan untuk memberitahu Mark tentang hal itu, dia pun menyadari bahwa itu adalah tempat di mana Aquila ditahan. Malam itu, Alvarez menelpon Mark untuk memberitahu bahwa dia bersedia melepaskan Aquila jika Mark membawa Nora kepadanya keesokan hari di tempat pertemuan. Mark pun setuju dan keesokan paginya dia mengirimkan satuan tugas polisi setempat yang dipimpin oleh Phil untuk menyelamatkan Aquila sementara dia menghadapi Alvarez untuk pertarungan terakhirnya. Come out. Phil dan rekannya berhasil menyelamatkan Aquila hingga Mark menghentikan Alvarez dan akhirnya setelah mengetahui dia aman memberitahu Manuel Alvarez tentang kekalahannya yang tak terhindarkan. Setelah dengan mudah menjatuhkan kaki tangan Alvarez, bapak kepala botak Kante, Mark menuju maestro yang merosot itu ketika suara tembakan terdengar. Awalnya diasumsikan bahwa Mark tertembak oleh bapak kepala botak, namun terungkap bahwa penduduk pulau yang dipimpin oleh Sim sekarang bersenjata dan termotivasi untuk menjatuhkan Alvarez. Telah mengepung tempat itu dan membunuh tangan kanan tersebut. Oh my God! Mark terlibat dalam pertarungan fisik dengan Alvarez, di mana dia dengan malu-malu mempermalukannya, dan saat Alvarez dengan putus asa menarik pisau ke arahnya,
Mark menikamnya sampai mati dengan cara yang sama seperti dia membunuh Akem sebelumnya. Akhirnya, membalas dendam pada pembunuh Akem telah tersampaikan. Mark juga membebaskan rumahnya dari cengkraman kejahatan korporasi seperti Manuel Alvarez yang terkutuk ini. Ending yang berakhir dengan dia dan Aquila mempertimbangkan untuk memulai hidup mereka bersama lagi dan bisa wek-wek sambil berbagi tawa sambil melihat kelakuan Phil yang ingin ikut join. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!